Halo, assalamualaikum guys. Aku mau cerita sedikit nih soal sakit COVID-19 ini. Awalnya aku ngerasain pusing, sakit kepala, tanggal hari Senin tanggal 23 November itu aku mulai ngerasakan pusing gitu. Habis itu uh, hari berganti hari gitu kan, udah gak aku rasain, udah biar mungkin cuman pusing biasa kayak biasanya gitu. Aku diemin terus sampai hari Sabtu, hari ke-6, hari Sabtu tanggal 28 November 2020, aku udah nggak kuat. Aku pusing, sakit kepala, itu udah yang sakit banget. Kepala ini udah kayak rasanya tuh sakitnya itu di sini kayak nyut 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 gitu loh. Terus uh, aku flu, pilek, batuk, sama sesak nafas. Terus satu lagi yang nggak pernah, sama sekali nggak pernah aku alamin itu, aku nggak bisa mencium bau, mencium apapun nggak bisa. Itu awalnya uh, apa namanya, aku kok nggak ada mencium bau parfum, itu nggak bisa. Bahkan aku deket-deketin sampai tak buka botolnya itu aku nggak bisa cium bau sama sekali. Kok tumben gitu. Terus aku ingat ada yang temenku pernah bilang kalau ada yang nggak bisa cium bau, nggak bisa merasakan makanan gitu, itu dia positif COVID. Jadi aku kan takut. Nah, hari Sabtu itu aku uh, aku kan rencananya mau pergi ke dokter pagi-pagi, tapi aku nggak bisa bangun. Aku bener-bener nggak bisa, pokoknya aku apa ya, kayak udah paling down gitu loh. Nah, habis itu aku pagi-pagi aku nekat, sekitar jam 7 atau jam 8 pagi itu aku uh, datang ke puskesmas Sukabumi. Aku periksa di sana, aku bilang apa yang aku rasain, semuanya aku bilang. Terus sama dokter aku ditanyain, kamu habis pergi dari mana, kamu habis ketemu sama siapa dalam 1 atau 2 minggu ini, kamu habis keluar kota apa enggak, gini kan. Aku bilang aku nggak keluar kota, aku cuman kerja, udah gitu doang. Terus selama kerja kamu berinteraksi sama siapa, kamu bersentuhan sama siapa, atau salam-salaman gitu? Enggak, kayaknya enggak, Pak. Aku enggak bersentuhan sama orang yang terpapar COVID. Aku enggak apa namanya, enggak berinteraksi sama orang yang terkena COVID. Oh ya udah gitu. Terus sama dokternya aku kan bilang aku nggak bisa cium bau. Terus sama dokternya aku di dites penciuman pakai alkohol. Sama dokternya aku suruh cium alkohol itu, tapi aku nggak ada baunya sama sekali di hidung aku. Terus habis itu aku dikasih obat, bentuknya itu kayak kapsul gitu loh. Coba kamu cium ini, gini dokternya bilang gitu. Terus aku coba cium-cium lagi, nggak ada baunya sama sekali, Pak. Aku bilang gini, loh kok bisa gini, nggak tahu gini kan aku. Habis itu dokternya bilang, ini obatnya ini harusnya kamu udah bisa cium meskipun kamu pakai masker, itu udah baunya udah kecium sampai tenggorokan gini,
tapi aku sama sekali nggak bisa cium Pak, gini. Loh kok bisa ya, gini Pak dokternya. Habis itu ya udah kamu rapid test aja sekarang. Terus aku langsung bingung dong, kok sampai rapid test, aku kenapa, aku gini. Ya udah Pak, nggak apa-apa gini kan, aku ikutin sarannya dokter itu. Terus aku di rapid test itu kita diambil darahnya dari tangan, dari jari sini diambil darahnya gitu, terus dites sama dokternya di lab. Terus nggak lama, nggak sampai 1 jam hasilnya udah keluar. Terus hasilnya aku itu non reaktif. Terus aku lega, alhamdulillah, aku bersyukur gitu. Terus tapi sama dokternya aku disuruh isolasi mandiri di rumah selama 2 minggu karena aku ada gejala COVID itu tadi. Terus ya udah, aku ikutin saran dokter, aku isolasi mandiri di rumah, aku nggak kerja. Terus habis itu sekitar hari Kamis tanggal 3 Desember itu aku ikut swab karena aku dikasih saran ikut swab. Jadi aku ikut tes swab itu di Rusunawa, di rumah apa namanya, rumah singgah pasien-pasien yang terpapar COVID gitu loh. Nah, tesnya di sana. Habis itu aku di tes swab itu kayak kalian pasti sering kan lihat-lihat di YouTube atau di Instagram artis-artis yang sering melakukan tes swab gitu guys. Sama itu kayak gitu, kita ada alat itu dimasukin ke dalam hidung kita, habis itu didorong ke belakang sampai belakang, pokoknya sampai dalam hidung kita. Itu rasanya sakit, pedih gitu, kayak mau bersin. Habis itu udah kan, terus alatnya dikeluarkan, terus ganti yang sebelah kiri, dimasukin lagi. Nah, itu diambil cairannya dari hidung itu. Habis itu buat dites di lab itu mungkin. Nah, itu hasilnya nggak langsung jadi guys, jadi harus nunggu beberapa hari kemudian. Setelah itu aku kan pulang. Nah, selama di rumah aku masih nunggu hasilnya. Terus hari Senin tanggal 7 Desember 2020 aku dapat kabar kalau hasilnya udah keluar, hasil tes swabnya udah keluar, dan hasilnya aku positif. Yang ada di kepala aku saat itu, aku kok bisa aku dapat sakit ini. Terus sedih, nangis, pokoknya pikiran itu campur aduk yang ada di kepala. Kok bisa gitu doang. Terus aku pasrah, aku nggak tahu aku harus gimana. Habis itu aku mau ngasih kabar ke keluarga, itu kasihan, takutnya mereka cemas. Tapi ya udah, mau gimana lagi, aku kasih tahu kondisi aku saat itu. Setelah itu aku rutin minum obat, aku rutin
makan 3 kali sehari, dan pakai masker terus. Habis itu kalau pagi aku olahraga setiap hari, olahraga sama berjemur di bawah matahari. Sekitar jam 10 pagi itu aku udah berjemur sambil kayak pemanasan, olahraganya itu kalian gak harus yang berat-berat gitu, yang ringan-ringan aja gak apa-apa, kayak lari-lari kecil atau lompat tali atau ya terserah, pokoknya kalian bisa keluar keringat gitu guys. Terus setiap pagi sama sore itu aku minum air jeruk nipis, lemon gitu, terus sama air jeruk sama air jahe. Nah itu bikin anget di tenggorokan. Kalau air jahe itu bikin keluar keringat juga, bikin sehat. Terus selama aku sakit ini aku nggak mau terusan sedih, aku nggak mau berlarut-larut, itu akan bikin aku makin drop. Jadi aku sadar aku kalau sakit itu harus dilawan dengan mood yang bagus, yang harus bahagia terus gitu. Itu yang mendorong kita untuk sehat. Jadi sebisa mungkin aku nggak mikirin apa-apa dulu, aku fokus buat sehat dulu. Habis itu aku besok, sekarang kan hari Kamis Jumat tanggal 25 Desember 2020. Ini udah hampir sebulan aku di rumah aja, aku nggak kemana-mana, aku nggak kerja, nggak ngelakuin aktivitas apapun di luar, aku cuman di rumah. Terus besok rencananya, besok hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 aku mau melakukan tes swab yang kedua. Semoga hasilnya negatif, karena aku udah benar-benar bosan di rumah aja. Aku pengen kerja lagi. Terus mudah-mudahan aku cepat sembuh, cepat negatif, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oh iya, buat teman-teman kalau punya saudara, tetangga atau kerabat yang ngalamin kejadian ini, COVID-19 ini, kalian gak usah takut, kalian gak usah ngejudge orang itu, gak usah kayak dia sakit gini, gak usah ditemenin gini. Jangan, itu akan bikin orang itu makin drop. Kalian cukup ngasih support meskipun lewat chat di WhatsApp gitu, nggak apa-apa. Kalian ngasih dukungan, kalian ngasih semangat biar cepat sembuh, itu sangat berarti buat mereka guys, karena aku udah ngalamin. Alhamdulillah teman-teman aku, saudara, sahabat, banyak yang perhatian, banyak yang ngasih dukungan, ngasih support. Itu bikin kita moodnya naik gitu loh, bikin kita jadi bahagia. Oh iya, aku harus semangat, banyak orang yang mendukung aku gitu, banyak yang sayang sama aku gitu. Jadi dukungan kalian itu
perlukan gitu guys. Kalian kasih doa, kasih support, semangat, itu nggak akan apa ya, itu bakal bikin kita jadi bener-bener up gitu loh, naik, semangatnya itu naik gitu. Jadi terima kasih buat yang udah dukung, udah ngasih semangat. Makasih banyak buat yang udah doain. Semoga doa-doa kalian diijabah, semoga doa yang baik-baik kembali ke kalian juga, amin. Buat besok swab yang kedua, nanti hasilnya aku akan kasih tahu juga ke kalian, jadi tunggu ya. Sekian dulu dari aku. Kalian tetap, oh ya, satu lagi, kalian jangan pernah meremehkan penyakit COVID ini. Penyakit ini nggak kelihatan guys, nggak bisa terlihat oleh kasat mata. Jadi kalian waspada, perlu waspada. Hindari kerumunan, tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, nggak usah bersentuhan sama orang lain dulu. Terus juga nggak usah pergi jauh-jauh. Udah itu aja. Jaga kesehatan guys.